siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Kenapa kita Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan mungkin banyak di sini teman-teman ya yang bilang kepada saya, Bang, sebenarnya untuk pelatih di U17 ini jangan coach Bima Sakti, karena kita ketahui bahwa sebenarnya banyak sekali pelatih-pelatih luar, pelatih-pelatih hebat yang memang ini menjadi idaman bagi supporter Timnas untuk bisa menjadi bagian penting di Timnas U17. Ya memang menurut saya ini ada yang pro dan juga kontra ya mengenai penunjukan coach Bima Sakti menjadi pelatih Timnas U17. Namun di sini saya tidak menyalahkan PSSI dan juga saya tidak ingin kontra dengan keputusan tersebut, karena di sini saya melihat bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan PSSI tentu sudah melalui beberapa perencanaan yang matang. Nah, walaupun ya banyak yang mengatakan bahwa Erick Thohir blunder dan lain sebagainya, ya kita harus melihat beberapa faktor dan juga alasan. Nah, tentu alasan yang pertama, tentu kita harus melihat bagaimana PSSI ingin memberikan panggung atau memberikan kesempatan kepada coach Bima Sakti agar dirinya bisa meraih pengalaman dan juga pembelajaran di level internasional. Namun di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk level internasional ini Indonesia tidak boleh main-main, dan kita ketahui acuannya ketika Indonesia kalah melawan Malaysia dengan skor 5-1 itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya dalam tanda kutip ya, saya tidak menjelekkan ataupun kontra, dalam tanda kutip coach Indra Safri, coach Bima Sakti itu gagal. Nah ini menjadi hal yang memang narasi-narasi seperti ini yang memang menjadi bagian yang harus kita lihat bagaimana prospek kedepannya bagi PSSI. Apa alasan PSSI untuk membuat keputusan ini, dan juga fix ya, ini keputusan ini sudah final sehingga coach Bima Sakti resmi melatih Timnas U17. Namun di sini saya melihat teman-teman ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PSSI. Dalam hal ini di Timnas U17 ini ternyata ada sosok Sintayong dan juga coach Indra Safri. Nah, ini saya melihat kabar ini ya baru saja, saya melihat berita ini baru tadi pagi, artinya memang Bima Sakti ya itu sama PSSI sama sekali tidak dilepas, dalam artian tidak disuruh untuk langsung bebas memilih semua pemain yang akan diseleksi. Di situ nanti ada coach Sintayong dan juga Indra Safri yang akan mendampingi. PSSI pun sudah mengatakan ya akan mulai gerak cepat untuk mencari pemain-pemain muda yang terbaik di 9 kota di Indonesia. Hal itu sudah melalui perencanaan. Kemudian bagaimana untuk kota yang lain, Bang? Apakah memang tidak ikut seleksi? Nah, jadi untuk 9 kota yang dipilih oleh PSSI ini adalah kota yang memang memiliki prospek bagaimana bibit-bibit pemain muda yang terbaik. Kemudian juga untuk kota yang memang tidak diikutkan dalam hal ini, pemain-pemain yang tidak ada di kota tersebut bisa untuk bergabung di kota yang dituju oleh PSSI. Nah, coach Sintayong di sini tentu memiliki peran besar. Nah, harapannya dengan adanya coach Sintayong ini di Timnas U17 ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Artinya Sintayong akan lebih tahu mana yang akan dipilih, kemudian pemain-pemain mana yang akan masuk dalam skuad Timnas U17. Artinya walaupun ya teman-teman banyak yang kontra dalam hal ini penunjukan dari coach Bima Sakti menjadi pelatih U17 dengan pemilihan pemain nantinya yang memang di situ ada coach Shin, kita sedikit lega, dan inilah yang memang menjadikan kita semakin bangga dengan PSSI, karena PSSI mampu menyatukan 3 pelatih sekaligus yang memiliki hubungan harmonis, dan ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa nantinya untuk Timnas U17. Nah, di sini pun yang saya ingin bahas lagi bahwa sebenarnya kita ketahui ya di Timnas U17 ya sebelumnya kita ketahui bisa juara di Piala AFF. Namun banyak sekali hal-hal yang memang di luar lapangan ya, seperti kata-kata lokal pride itu muncul. Itu memang berawal dari hal inilah yang membuat sebenarnya para supporter Timnas Indonesia ini sedikit dalam artian kecewa.
Nah, ini memang menjadi hal yang serius. Maka dari itu dengan adanya Coach Shin Taeyong dan juga Coach Indra ini diharapkan nantinya bisa untuk menetralkan hal-hal yang memang menjadi kontra tersebut. Nah, kemudian poin pentingnya bahwa di sini PSSI juga sudah melihat bahwa Coach Shin Taeyong ini akan diturunkan untuk mencari pemain-pemain U17. Yang saya ambil dari sisi positifnya dengan adanya Coach Shin Taeyong ini, tentu kita ketahui bagaimana prinsip dari Coach Shin. Dia tidak ingin bagaimana pemain-pemain Indonesia itu hanya berlabel ataupun memiliki skill saja, tetapi juga kedisiplinan, dan itu pun ditunjukkan bagaimana Shin Taeyong memilih pemain-pemain yang disiplin, kemudian mental yang baik, teknik tinggi, itu bukan hanya pemain lokal. Nah, maka dari itu untuk pemain keturunan dengan adanya Coach Shin yang langsung turun gunung di timnas U17 ini untuk mencarinya, tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena saya yakin Coach Shin tidak anti naturalisasi dan Coach Shin memang memiliki prospek yang sangat bagus untuk bisa membenahi di usia-usia muda. Nah, dengan adanya Coach Shin dan juga Coach Indra untuk membantu Coach Bima ini tentu menjadi hal yang sangat kita tunggu. Bagaimana gebrakan-gebrakan selanjutnya dari PSSI dan juga timnas Indonesia. Nah, untuk level U17 ini ya menurut saya ya hal-hal yang memang dalam artian di sini banyak yang kontra dengan keputusan PSSI yang menunjuk Coach Bima. Ya, kita harus berpikir positif ya teman-teman. Karena apa? Di sisi lain rasionalnya adalah ini adalah event U17. Itu yang pertama. Kemudian ini memang event internasional. Itu yang kedua. Namun kita harus bisa melihat bahwa sebenarnya alasan kuat PSSI, ya ini alasan kuat PSSI tentu ingin menambah jam terbang dari pelatih itu sendiri. Itulah yang menjadi alasan kuatnya. Nah, kemudian selanjutnya agar nantinya pembagian pelatih lokal ya. Ini pembagian pelatih lokal di timnas Indonesia itu semakin memiliki jam terbang yang sangat banyak. Ya, kita ketahui di timnas senior ada Coach Nova Arianto. Kemudian di sisi lain ya ada beberapa coach yang baru seperti Karis Lianto dan juga beberapa coach baru yang saat ini mengisi di timnas senior. Kemudian di timnas U23 kita ketahui ada sosok seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan juga beberapa alumni legenda sepak bola timnas yang ada di timnas U23. Kemudian ada Coach Bima di U17 dan juga ada Coach Seto dan juga beberapa coach-coach lainnya yang memang ini dibagi oleh PSSI. Nah, itulah kurang lebih teman-teman agar pembagian yang dilakukan oleh PSSI merata dan porsi kerjanya itu lebih terstruktur. Nah, itulah kurang lebih alasan dari Erick Thohir mengapa menunjuk Coach Bima Sakti. Ya, tak terlepas dari semua argumen dari teman-teman semua ya yang kontra ataupun yang pro dengan keputusan PSSI. Namun yang jelas inilah ya teman-teman, ini sudah deal dan sudah ada kertas di atas putih dan memang ini memang sudah tidak bisa untuk dirubah lagi. Dalam artian PSSI sudah melakukan konferensi pers dan PSSI sudah mengumumkan, jadi kita hanya tinggal menunggu bagaimana proses yang akan dilakukan oleh Coach Bima. Namun lagi-lagi teman-teman, saya melihatnya prospek Indonesia untuk bisa bersaing di Piala Dunia U17 ini menurut saya saya berpikir bahwa ketika Indonesia memang memanggil pemain yang memang memiliki track record yang sangat bagus seperti Nabil Ashura, kemudian ada juga Lindan dan juga Arhan Kaka dan juga beberapa pemain lainnya yang memang memiliki usia yang relatif muda namun dia memiliki jam terbang seperti di timnas Indonesia U16 kemarin, kemudian di Garuda Select dan juga beberapa pemain-pemain. Menurut saya Shin Taeyong akan menyeleksi pemain-pemain tersebut. Kemudian juga ada beberapa pemain-pemain keturunan yang memang bisa dipanggil oleh timnas Indonesia. Ada yang tanpa naturalisasi seperti yang saya bahas di konten sebelumnya. Ada juga yang dinaturalisasi, harus melakukan naturalisasi. Nah, ini adalah tugas PSSI yang jelas. Di sini saya bisa menyimpulkan
PSSI tidak membiarkan Coach Bima sendirian dalam memporsir tugas di Piala Dunia U17 ini. Di belakang dari Coach Bima ada Coach Sintayong dan juga Coach Indra yang akan bahu-membahu untuk bisa meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Tentu saya sangat yakin dan percaya bahwa semua ini akan berjalan dengan baik dan PSSI dan juga pelatih-pelatih timnas akan melakukan yang terbaik demi prestasi timnas Indonesia di Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan keputusan PSSI ini? Apakah kalian masih kontra dengan keputusan PSSI atau memang dengan alasan PSSI membekengi ataupun membuat pelatih-pelatih senior dan juga pelatih U23 ini menjadi backup dari Bima Sakti ini sudah tepat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.